Sebe ngamana kita menebel ngerti. Saya ulangi, indah tiang kampung Taman Utara. Apa ini? Pesona saling kasih sedekah kita di simpang tadi. Apa sama kita tahu? Urubi jauh dong, nama Sari dong. Kita ulangi ya. Beli ombus-ombus di simpang tadi, ditemani kopi mantap terasa. Kalau Bapak Martin Manurung sudah di sini, para ibu-ibu senyumannya langsung terasa beda. Baik, terima kasih Bapak Lapro Mandalu, anggota DPRD dari Taman Utara juga. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Tadi infokan masih di jalan. Terima kasih sudah hadir bersama kita, Bapak. Dan seluruh tamu undangan kami yang hadir di sini, kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Dari Tapuk semangat pun menyala. Disudin bersama nama yang berpikir nuyung dan Tuhan boy hanya bersyukur di bagasan air pasang doa plus doa terlebih mani Tuhan boy di baju pokok kami doa aman kami. Kami ucapkan juga untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila atau pembinaan ideologi Pancasila secara nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang besar. Semakin berkurangnya ikatan kebangsaan saat ini mendorong DPR RI melakukan melalui badan legislasi berusaha meningkatkan pelaksanaan pembinaan. Terima kasih moderator. Kalau biasa ibu yang dan Pak dari BPP kalau di Tapan ini lain, tulang, bulu, lebih apa? Dan itu adalah wujud dari Pancasila. Yang terhormat Bapak Martin Manurung sebagai pimpinan balik DPRD, terima kasih Pak telah diundang ke Bonapasoki. Bonapasoki tentunya kampung halaman, sama-sama berasal dari Tapan. Terima kasih juga kepada Ibu Rahmati dan Pak Jatri yang mewakili dari BPIP. Kirim salam dari. Coba kita baca bersama, Bapak Ibu. Bisa? 1, 2, 3. Hasilnya cuma 12. Baik, kenapa saya ajak untuk membacakan judul? Minimal judul yang kita bawa ke rumah. Ngapain tadi pertemuan dengan Bapak Martin Manurung dan dari BPIP? BPIP datang dari Jakarta. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa Republik ini dibentuk oleh
puluhan kementerian, terdiri dari puluhan lembaga. Salah satu dari lembaga itu adalah BPIP. Apa BPIP? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ada tuntutan ataupun kebutuhan kenapa harus dibentuk atau dirancang melalui DPR RI di balik, harus dibentuk, harus disusun undang-undang BPIP. Jelas tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa lembaga ini dibentuk belum melalui undang-undang, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR. Itu dasar kelembagaannya yang sudah undang-undang, jadi kuat, kokoh. Yang baru disahkan adalah Kementerian Haji, undang-undang. Sedangkan lembaga yang kita cintai ini yang bertanggung jawab loh untuk menjaga persatuan berbangsa dan bernegara. Ada konflik di antara kita sesama masyarakat, unsur masyarakat. Peran BPIP sangat penting. Nah, BPIP ini yang mengingat dibentuk masih berdasarkan Perpres, belum undang-undang. Nah, semangat periode ini dan dukungan dari DPR RI melalui balik itu sudah menjadi prolegnas prioritas 2025 dan akan dilanjutkan menjadi prolegnas prioritas 2026. Artinya DPR berkomitmen untuk menuntaskan undang-undang ini. Supaya apa? Supaya BPIP ini punya dasar hukum secara kelembagaan undang-undang. Itu dasarnya. Kemudian Bapak Ibu Amang-Inang, kenapa harus hanya badan BPIP yang harus dibentuk? Kemudian PKP nomor 9. Dasarnya itu kita, sebelum kita dalami Pancasila, 4 konsensus berbangsa dan bernegara, atau 4 pilar, atau 4 wawasan kebangsaan. Peserta, kami mau ngurus Jakarta, Daro, dan saya ganti. Coba tunjuk tangan siapa yang tahu Amang-Inang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Yang paling cepat 1, 2, 3. Maju ke depan. Kalau di belakang berani ya. Perkenalkan nama, saya pindah dari pelihara. Wah, dari mana? Udah keluaran mana? Udah loh. Oh. Nama dari mana? Terus momen atau apa yang tertarik dari pemanggil? Lalu jawaban. Lebih berat tuh. Satari Pangkalamona Warahul Bangun Benturuan Sian Desa Baru Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. Pemantu doa. Ya, mau secara pribadi bermasalah mati. Mau apa orang dan Tepuk sekali lagi Amang-Inang. Ini kalau satu buku sudah 3 lembar. Yang kedua Undang-Undang Dasar. Yang ketiga NKRI. Kepanjangan NKRI adalah lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal. Inilah pijakan negara ini supaya tetap kokoh sampai kapanpun. Pancasila adalah dasar segala dasar hukum di Republik ini. Bapak Ibu, kita dukung bagaimana supaya BPIP ini memiliki dasar hukum yang kuat.
Kenapa? Negara kita ini sangat majemuk, Abang Guru. Sangat majemuk. Di kita saja, untuk wilayah Sumatera Utara khususnya Tapanuli Utara, BPIP mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila kepada lintas kementerian. Jadi gini, ketika BPIP ini sudah dasar hukumnya undang-undang setara dengan kementerian dan lembaga yang lain, sehingga untuk koordinasi, komunikasi dan berintegrasi itu lebih mudah. Itu kira-kira gambaran yang Bang Ina. Lalu kemudian sekarang ini Pancasila menghadapi tantangan serius. Kenapa? Ada tradisi yang datang dari luar. Puji syukur kalau kita di wilayah Sumatera Utara khususnya Tapanuli Utara masih menjaga adat, budaya, kultur kita. Dan itu yang harus kita pertahankan. Lalu kemudian bagaimana menjamin keberlangsungan pembinaan ideologi Pancasila ini? Tantangannya gini, Bapak Ibu, kita memberikan pemikiran, kita memberikan gagasan tuntutan, bukan hanya untuk kita saat ini, tapi untuk bagaimana generasi kita ke depan, bagaimana cucu Bapak Ibu, cucu kita ke depan, supaya nasionalisme ini tetap terjaga. Ini kepentingannya. Kalau untuk kepentingan saat ini, Indonesia masih baik-baik saja, kondusif. Tapi ke depan bagaimana? Inilah yang harus dijamin sehingga dibentuknya undang-undang ini. Bagaimana supaya terjamin masa depan jauh ke depan, anak cucu Republik ini, generasi bangsa ini tidak terpecah. Supaya tidak terpecah harus ada aturan. Aturan itu harus apa? Buat aturan ini berbentuk undang-undang. Kira-kira gitu Abang Inang ya. Jadi penting sekali nanti kita memberikan masukan, penting sekali kita memberikan gagasan maupun tuntutan terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, BPIP dan DPR RI sekarang ini dalam rangka mendukung program ataupun visi misi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yaitu Astacita. Astacita atau visi misi, kalau kita di Taput Pilkada kemarin, kita dengar visi misi calon bupati. Tingkat nasional itu visi misi presiden dan bermasyarakat itu wajib kita jaga antara tetangga, lingkungan, abang adik, nama muda-muda, nama guru, nama tubuh. Itu kita jaga tetap, itu adalah bagian dari menjaga ideologi Pancasila. Kita lanjut Bang Ina. Masih ada waktu Pak Moderator? Masih ada? Sesi diskusi. Baik. Kalau begitu, terima kasih Bang Ina waktu yang diberikan. Saya kembalikan untuk dilanjutkan diskusi. Baik, terima kasih Pak Ibu Dr. Ibu Saudara. Horas. Gue cuma mau mengalisi, ada suara aku nama. Horas. Saya nanya, Horas. Horas nak kita sedih. Yang kami hormati Ibu Rahma dan kawan-kawan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta, di pusat, karena belum ada kantor perwakilannya. Juga yang saya hormati DPD Partai Nasdem dan juga sekretaris DPD Partai Nasdem di Lembaga Sultan, dan tentu moderator yang sudah menyertai kegiatan ini, Sian
Toba saat Samosir Sonari di Kapal Utara itu lain Harmoko Sinaga lalu di jadi itu tandanya melonga agak berumur sama namun kalau lain Harmoko umur berapa? 38 pertanyaan Molo misalnya Amro sebagai anggota Komisi 11 tentu anggota DPR itu punya 4 fungsi. Jadi setiap anggota DPR harus sebenarnya menjalankan 4 tugas. Yang pertama itu namanya fungsi legislasi. Fungsi legislasi artinya undang-undang dasar. Undang-undang dasar kan? Ada kayak undang-undang dasar kan? Warna? Undang-undang dasar bukan Pancasila. Kalau aslinya teori tentang cabang kekuasaan itu namanya trias politika. Trias 3. Politika itu artinya mengatur suatu kota. Ini mulai politik itu asal katanya dari polis. Polis itu artinya kota, mengatur suatu kota. Jadi dulu negara itu kota-kotanya. Aslinya teori trias politika, fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran. Fungsi anggaran di Indonesia dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Jadi moloroa reses tahun molo hubungan program itu dari anggaran pendapatan belanja negara APBN yang dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Jadi pemerintah ikut membahas. Kalau di Amerika pemerintah juga tidak ikut membahas. Itu hanya diputuskan oleh DPR. Presiden bisa apa? Presiden bisa menolak. Nah, kalau presiden menolak, APBN tidak bisa jalan. Itulah yang terjadi sekarang di Amerika Serikat. Pas waktu kita ngomong sekarang ini, lupa. Karena saya menjalankan fungsi representasi. Karena saya mewakili dapil saya. Nah, mewakili Dr. Hamam Manginan, Gabe dohok ma'au penusul ini rancangan undang-undang masyarakat hukum ada. Nah, itu fungsi dari anggota DPR 4 tadi ya. Nah, sekarang saya masuk ke tema kita ini. Kenapa ini penting? Partisipasi bermakna. Partisipasi bermakna. Jadi, bertopuk itu sendiri. Di dalam pasal-pasal dan naskah akademik. Jadi DPR ketika membahas pasal memang 1 minggu cukup. Kalau tidak selesai ya 2 minggu cukup. Jadi Dr. Ori di media sosial mengatakan DPR hanya membahas undang-undang ini selama 1 minggu. Ini ketika membahas pasal 1 fraksi Nasdem setuju, fraksi ON setuju, fraksi ini tidak setuju. Kalau tidak setuju kita cari. Nah, baru tok. Nah, jadi kalau pembahasan bisa cepat. Yang penting adalah partisipasi bermakna ini. Nah, ini udah kita udah paham kan? Udah tahu masalah, gue udah tahu kalau di media sosial deh. Apa? Sebagai kalau saya sering sebut, kita tidak menginginkan BPIP sebagai polisi Pancasila. Jadi dia tidak menilai-nilai orang siapa lebih Pancasila daripada siapa. Tapi BPIP melakukan pembinaan secara terstruktur dan teratur terhadap ideologi Pancasila. Nah, jadi apa ini? Nanti lebih banyaknya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kami dari DPR setelah reses ini nanti di badan legislasi berdasarkan masukan dari yang mengingat sekalian
kami akan kembali rapat dan mulai membahas rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, jadi nanti BPIP ini tadi kalau kata Kakak Riko masih dudukannya itu perpres, nanti akan undang-undang supaya dia lebih kuat. BPIP nanti bisa punya daya jangkau kepada kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah untuk bisa menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi mungkin nanti BPIP juga akan akan ketakut untuk menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP bisa nanti bekerjasama dengan dinas pendidikan, ya, atau kementerian sebagai usul inisiatif DPR tentang rancangan undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila. Nah, sebelum saya tutup, saya mau bikin pertanyaan. Ada pertanyaanku, kuis. Hah? Ada juga ini? Oh, cair. Oke. Ada yang mau para tidak? Nih, sudah saya siapkan ada 5. Hah? Sini loh, Bang. Sujud. Nama? Terima kasih ya. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Edward Sudita, tempat tinggal Tomburas Espanyol. Presiden Pak Marana. Enggak. Bukan Presiden Pak Marana. Oh, enggak. Saya Pancasila adalah dari berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya Pancasila. 5 sila Sia dasar. Oh. Ini bonus. Ya. Tapi jangan langsung habis sila ketua. Oke. Sekarang di sini dulu. Tadi sudah saya terangkan. Kalau pertanyaan tadi Pak Eriko, kapan hari Kesaktian Pancasila? Kapan tadi hari Pancasila? Kesaktian. Oktober tahun 1900 itu ada 5, ya. 5 silanya. Kalau yang pertama pasti semua hafal. Ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang sebutkan dengan benar. Gak usah cepat-cepat tapi benar. Sila keempat. Nah, dia dulu. Namanya? Mas Senturi. Mbak Osman Mulu. Nama saya Dina Simatupang. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hebat. Ya, salah. Jangan bosan-bosan kalau DPR itu turun melaksanakan kegiatan seperti ini, walaupun mungkin tidak membawa program ya yang berupa oleh-oleh dan lain sebagainya. Jadi kalau terhadap konstituen, kalau ada aspirasi, coba berdiri semua korcam berdiri. Nah, inilah korcam kami, tapi belum semua ini ya. Jadi kalau ada aspirasi terkait dengan kebutuhan kita di desa masing-masing, nanti silakan menghubungi Bapak Ibu Korcam. Nanti silakan kenalan. Nah, ini kalau kali ini kita fokus dulu untuk melaksanakan tugas legislasi. Jadi demikian, silakan Bapak Ibu. Demikian yang bisa, semoga Nabi pasangan. Saya sehat-sehat, Maika Sude. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Horas! Dengan saya Pak, tadi kita sudah. Namanya dulu. Nama saya adalah Yorasi Rosita Tugatoro, asal dari Puhantongan. Silakan Bu.
saya gini Pak, tadi kita sudah membahas BPIP. Pertanyaan saya, program BPIP ini, pertanyaan saya, bagaimana dampak negatifnya kepada kami masyarakat Pak? Ini program BPIP. Program positif kali. Positif, ya Pak. Ya, program positif dan Untuk masyarakat, ya? ya, dan kegunaannya bagi masyarakat. Itu Pak. Terima kasih Bu Biorasi, Bogatoro. Lagi untuk dua lagi penanya, kami persilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya bukan bertanya tapi mengusulkan. Gimana Pak? Nama dulu. Nama saya Daryani. Siapa? Ida Daryani. Bidaroyani. Nggak pakai warga? Kecamatan Sekolah. Kolombia, Anjas. Oke. Ini Pak, kan tadi Bapak Manuru bilang ke mahasiswa aja untuk registrasi ini. Kalau saya bukan cuma ke mahasiswa aja Pak. Kalau bisa ke SMA, ke SMP. Kenapa Bapak? Karena sekarang ini Pancasila sudah tidak ada. Di masyarakat tuh, di anak-anak itu tuh jangan SD sudah dilupakan. Dulu kalau kita kan Pancasila itu sangat diutamakan. Sekarang kan tidak kurang. Jadi kalau pengen sih saya bukan cuma di mahasiswa aja, kalau bisa juga ke SMA, SMP gitu loh Pak. Kalau anak-anak SD kan kurang apa mereka menangkap. Tapi kalau SMP sekarang kan sudah lebih luas pikiran mereka, karena kan sekarang sudah ada hak kan. Itu Pak dan saya terima kasih atas waktunya. Dia punya role model istilahnya. Sebagai panduan yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Demikian kami sampaikan ke MC. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Horas. Masa ini kita. Ray Alexander Siwangi. Oke, maju. Anggap beda. Rame. Oke. Oke, selamat berbelanja. Tengok kamera. Gak usah terharu-terharu kali, please, biasa aja, senyum aja. Gak usah terharu kali. Baik, kita berfoto bersama dulu Bapak izin. Mohon sebentar tahan, Bapak Ibu tamu undangan.